Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Siswari. Saudara, ini ada berita untuk Anda yang saat ini masih kuliah, mungkin S1, S2 ataupun S3, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini tidak mewajibkan lagi skripsi, tesis, dan disertasi sebagai syarat kelulusan perguruan tinggi. Tugas akhir nantinya bisa disesuaikan program studi dan bisa berbasis proyek. Tugas akhir juga bisa dikerjakan secara individu ataupun berkelompok. Perguruan tinggi nantinya bisa merumuskan penilaian kompetensi, sikap, dan keterampilan secara terintegrasi. Aturan ini jadi salah satu transformasi di bidang pendidikan perguruan tinggi yang harapannya bisa menyiapkan SDM yang lebih unggul dan jadi tulang punggung inovasi. Perguruan tinggi kini juga bisa diberi keleluasaan untuk satuan kredit semester hingga sistem akreditasi pendidikan tinggi. Akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi, ya. Dan jika program ini, tapi misalnya program studi ini sudah menerapkan project based learning di dalam kurikulum mereka, prodi itu bisa opt out. Dia bisa memilih dan mengargu kepada berdebat dengan badan akreditasi untuk bilang, anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikan dia selama 3-4 tahun. Saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir untuk bisa membuktikannya karena saya sudah membuktikan selama tahun-tahun ini. Ini pun bisa dilakukan. Kabar tadi mungkin buat para mahasiswa bisa bikin bernafas sedikit lega ya, karena bisa punya kebebasan, kreativitas, atau bahkan inovasi untuk tugas akhir di kampus. Tapi saudara, setelah nanti kalau misalnya ini Anda yang masih kuliah, lalu lulus, sebenarnya ada lagi tantangan yang harus dihadapi setelahnya, yaitu cari kerja. Nah, sekarang persaingan cari kerja juga makin ketat persaingannya. Ditambah nih ada lagi filter-filter yang dipakai HRD. Udah bukan lagi ngelihat lewat CV, IPK Anda, apakah IPK-nya ini 0, gitu ya kayak rotring, atau pengalaman organisasi Anda di kampus. Tapi ada satu lagi saudara, yaitu pengecekan kredit. Nah, ini baru-baru ini viral di media sosial, ada cerita pelamar kerja yang akhirnya gagal masuk perusahaan gara-gara nggak lolos BI checking. Karena ternyata ketahuan tidak patuh membayar tagihan utang. Lalu pertanyaannya nih, apa sih BI checking? Kok sekarang perusahaan pakai itu untuk memfilter calon karyawan mereka? Jadi BI checking ini saudara adalah layanan untuk mengecek tingkat kepatuhan seseorang membayar cicilan. Gimana cara mengeceknya? Ini ada saya kasih ya. Jadi Anda tinggal masuk website sebenarnya. Jadi BI checking ini sejak 2018 sistem informasi perkreditan alias BI checking sudah pindah ke bawah otoritas